Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang udah uh, kirim pesan saya ya. Jadi ini masih berhubungan sama ternyata paling masih banyak juga teman-teman yang berhubungan sama rentenir ya. Gitu. Jadi ini kasusnya si orang tersebut itu beberapa bulan yang lalu minjem kepada seorang rentenir dengan nilai 15 juta, dengan nilai pinjaman adalah 15 juta gitu. Terus setiap minggunya dia harus bayar bunga sekian. Tapi permasalahannya setelah beberapa bulan jalan, dia usahanya macet gitu. Sedangkan bayar rentenir itu udah nggak ada lagi buat bayar karena mungkin uangnya udah habis atau untuk modal ya. Akhirnya untuk bayar cicilan bunganya aja nggak sanggup gitu loh. Nah, di saat udah 2 bulan nggak bisa bayar cicilan bunga ke rentenir itu, akhirnya si bapak ini cerita ke saya, gimana solusi mas, karena si pihak rentenir ini udah neror dia. Neror yang pertama itu katanya akan dipolisikan, yang kedua mau dilaporkan ke pihak kepala desa, atau mungkin ini kalau di pedesaan masih banyak yang rentenir itu masih punya hubungan baik sama kepala desa, akhirnya kepala desa malah bantuin rentenir itu gitu. Itu yang terjadi ya, di pedesaan masih ada yang kayak gitu. Terus akan diancam juga, akan diambil barang-barangnya gitu. Kalau pendapat saya secara pribadi ya, karena saya pribadi juga sedikit banyak ngerti lah masalah ini. Jadi hukum hutang piutang kepada rentenir itu nggak ada hubungannya sama kepolisian untuk menindaklanjuti secara pidana gitu. Karena hutang piutang itu adalah ranah hukumnya perdata. Perdata tuh kayak kita hutang ke pribadi, ke teman, ke keluarga atau siapa yang nggak ada ranah hukum secara legalnya, itu masuknya perdata biasa lah, kecuali penipuan ya. Misalkan ada investasi bodong itu namanya penipuan, tapi kalau hutang piutang itu ranahnya perdata. Jadi kalau untuk perdata itu silahkan. Jadi kalau si rentenir itu nyerang kita masalah hutang piutang ini akan dipolisikan segala macam, ya justru malah bagus kalau kayak gitu. Malah power yang gede di kita. Ujung-ujungnya tetap aja kok di polisi pasti ntar dibilangnya silakan bapak dan ibu selesaikan secara musyawarah mufakat aja deh, karena ini nggak ada ranahnya sama hal pidana gitu loh. Karena nggak ada penipuan di sini, penipuannya nggak ada, bapak ada, ibu ada, terus masalahnya cuma utang kan, silakan diselesaikan aja pak, paling gitu doang. Kalau masalah ke kepala desa, nggak ada hubungannya kepala desa sama masalah utang piutang ini. Justru kalau kepala desa ngebantuin, itu malahan bisa jadi kayak kepala desa nggak ada kerjaan gitu loh. Ya kan, kepala desa nggak ada kerjaan. Tapi kalau misalkan dia yang nyari celah lagi untuk menakuti kita nih dengan cara akan diumbar-umbar kalau kita punya utang, ya terima aja, uang kita emang punya utang kok gitu loh. Karena gini loh, kita sentuh hatinya juga. Misalkan kita ditagih lagi ya, gimana caranya saya bisa jadi langganan ngomong gini aja ya, misalkan ya, biar dia nggak terlalu nggak terlalu ngancam lagi ya. Misalkan bapak rentenir, pak saya kan udah bayar bunganya berbulan-bulan kepada bapak nih, itu dikat baik saya loh, walaupun bapak nggak motong pokok yang saya pinjem, ngomong kayak gitu kan. Nah terus kenapa enggak sih saya kasih keringanan untuk bayar, mulai nyicil pelan-pelan, tapi pokoknya aja saya nggak bisa bayar lagi, saya nggak bisa lagi bayar bunganya, saya cuma bisa bayar pokoknya. Misalnya 15 juta per bulan, kita kemampuannya cuma 500 ribu, ya 500 ribu aja sampai lunas. Saya punya tiket baik kayak gitu ngomongnya. Jangan itikat baik ya, ntar saya minta waktu untuk bayar bunganya lagi, ntar ujung-ujung makin gede kalau kayak gitu. Mendingan kita diskusi sama si rentenir itu untuk bayar secara kekeluargaan, untuk bayar pokoknya ya 15 juta ini pasti saya bayar, tapi saya minta waktu. Mungkin kalau kita kemampuannya 500 ribu, ya 500 ribu aja per bulan sampai selesai tanpa ada bunga lagi. Kalau masih ada bunganya lagi, mohon maaf pak, saya nggak bisa bayar karena kondisi saya lagi sulit, tapi saya punya punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan bapak. Dan saya juga nggak bakalan bisa mereferensikan orang lain untuk bisa minjem ke bapak. Ini ilmu marketingnya aja ya, nggak bakalan kita nggak bakalan nih, saya udah susah malah ditekan sama bapak. Mana mungkin orang kayak saya ini bisa mereferensikan untuk usaha pinjam simpan pinjam usaha pinjam uang ke orang lain lagi untuk mereferensikan bapak ke calon customer baru gitu loh. Kalau bapak pun servisnya kayak gini, saya lagi susah malah ditekan kayak gini. Tapi kalau bapak kasih saya waktu, mungkin kalau suatu saat ada orang
mau butuh uang saya bisa referensikan ke bapak karena pelayanan bapak baik. Terserah tanggapan mereka bagus apa enggak, yang jelas kita harus punya etikat baik karena hutang tetap harus dibayar ya, walaupun dengan cara dicicil gitu, sesuai kemampuan kita. Jangan sampai kabur karena hutang dibawa mati juga gitu ya teman-teman. Jadi untuk masalah ini kalau misalkan diajak ke pihak berwajib, biarin aja, justru kalau bisa malah dia yang bikin laporan untuk nangkap kita. Kalau kita dibilang nipu dari mana, surat-suratnya lengkap nggak? Karena kalau surat hutang piutang yang legal, yang resmi ya, seperti yang dilakukan oleh bank contohnya, bank itu resmi karena apa, dia ada pihak pertama dan pihak kedua, itu kita sama bank, terus ada saksinya itu adalah notaris yang di notaris yang secara hukum udah sah ya, secara apa, perbuatan notaris yang udah legal gitu loh. Itu harus ada kedua belah pihak dan tanda tangan notaris juga, itu baru namanya surat hutang piutang yang sah. Kalau nggak ada ketiga aspek itu nggak sah. Sedangkan kalau di rentenir itu kita cuma minjem, paling suratnya surat cuman kita berdua sama ini kan, kita berdua sama si rentenir itu kan, nggak ada pengesahan dari notaris gitu loh. Itu yang resmi. Oke. Terus yang kedua juga kalau rentenir itu nggak ada ini kan, nggak ada apa namanya, nggak ada jaminan gitu. Kalau di tengah-tengah dia ngambil barang-barang kita bisa justru laporkan balik si rentenir itu ke polisi karena dalam tuduhan apa, dalam tuduhan pencurian gitu. Misalkan dia ngambil TV, ngambil motor, itu namanya ranah pencurian. Justru kita yang bisa balik counter ke pihak apa rentenir tersebut. Dan bahkan kalau udah kayak gitu bisa jadi utang kita malah lunas, daripada dia masuk penjara mending kita cabut tuntutan kan kita teman-teman ya. Jadi kalau dia udah beraksi yang kejam, justru kita yang bisa melaporkan ke polisi balik dengan tuduhannya adalah pencurian atau tindak kekerasan gitu loh. Itu tindakannya bukan perdata lagi tapi pidana, dia bisa langsung masuk penjara. Oke, gitu aja. Jadi nggak usah panik, saya doakan teman-teman yang lagi bermasalah sama rentenir mudah-mudahan bisa cepat selesai dan dikasih rezeki yang barokah, bermanfaat, berlimpah ruah dari segala macam arah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.